Karena ya mungkin sudah tidak menjadi rahasia umum untuk mendorong sebuah undang-undang itu butuh vitamin katanya ya kan. Justru tingkat kesulitan masyarakat juga semakin meningkat karena pasca Covid ini pertumbuhan ekonomi tidak dari belanja masyarakat secara total tapi belanja pemerintah. Mereka bilang saya melihat sedih juga bagaimana seorang artis yang penghasilannya besar, yang miliarder, yang datang dari keluarga kaya raya, dia mendapatkan beasiswa yang besar. Teringat dengan apa yang disampaikan oleh para pejuang di Jepang pada saat kehancuran Hiroshima pada tahun 45 itu. Yang dia tanyakan jumlah guru yang tersisa berapa, jumlah pendidik berapa. Ini kan artinya begitu penting dan urgen soal aspek pendidikan ini. Karena impact-nya ini kemana-mana pendidikan ini. Setuju. Bekerja di pemerintahan, baik di eksekutif ataupun di legislatif, itu hanya jangan berpangku pada formalisme semata. Iya. Tapi aspek kemanusiaan juga harus lebih dikedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini podcastnya kayak pengajian, Bang. Luar biasa. Ini kalau sama Dapil DKI ini harus Bang nih manggilnya. Teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan calon anggota legislatif dari Dapil 2. Dan menurut saya ini keren, profilnya luar biasa, nanti bisa didengarkan sendiri langsung dari orangnya. Tetapi salah satu yang paling mengkilap adalah beliau sekarang masih menjadi Ketua Umum dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sebuah organisasi sebenarnya bisa dibilang tunggal nggak sih Bang Tantan? Kepemudaan? Ya, ini kayak payung nggak ya KNPI betul. ya? KNPI itu umbrella organization, payung organisasi bagi setiap organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan di Indonesia. Tapi pasca Soeharto, pasca reformasi, KNPI tidak lagi menjadi organisasi berhimpun tunggal. Ada banyak organisasi baru bermunculan yang menjadi payung organisasi bagi organisasi kepemudaan. Oke, ini saya perkenalkan sedikit. Di depan saya ada Bang Tantan Taufik Lubis. Ya, Bang, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya tahu min 27 hari itu pasti konsen di Dapil, tapi untungnya Dapilnya Jakarta 2 dan Jakarta 2 itu Jakarta Selatan dan luar negeri ya? Dan pusat dan luar negeri. Jadi alhamdulillah bisa datang. Bang, sebenarnya podcast ini simpel aja Bang. Kita tahu bahwa sebagian besar pemilih kita sekarang mulai anak muda, 53% bahkan lebih gitu ya, 40%-nya pemilih pertama. Jadi edukasi politik itu rasanya layak untuk dilakukan. Sehingga mereka itu memilih melampaui ekspektasi, mudah-mudahan nggak hanya suka tidak suka, tetapi mereka bisa memilih dengan relevan tidak relevan. Kan kita sering menstigma anak-anak muda kita, Gen Z dan millennials kita ini generasi strawberry. Tapi dan kadang-kadang ada yang bilang apatis, Bang. Iya, kadang apatis. Tapi di satu sisi, saya setuju sama Abang. Mereka sebenarnya kritis. Ya, betul. Caranya berbeda. Betul. Ya kan kalau zaman dulu ya mungkin kritisnya turun ke jalan, kritisnya berorganisasi. Mungkin mereka sekarang kritisnya di media sosial. Betul. Makanya kita masuk ke ruang mereka, mudah-mudahan ini bisa ditonton dengan sebanyak-banyaknya orang. Bang Tantan, saya udah baca profil Abang, punya banyak sekali portofolio. Tapi saya mohon berkenan Bang Tantan yang cerita ke teman-teman, pendek saja. Kurang lebih Bang Tantan ini siapa? Sehingga teman-teman yang menyaksikan ini semakin kenal, mungkin semakin tertarik dan insya Allah 14 Februari bisa coblos Abang. Ayo Bang, sedikit soal Bang Tantan tuh, Abang sebenarnya profil kayak gimana? Ya, saya aktivis sejak lama dan sampai saat ini aktivisme itu nggak berhenti ya. Kami aktif sejak di SMA malah. Kita di pesantren juga. Dulu saya alumni pesantren dan cukup aktif di Imaratus Uni Tolabah namanya. Di mana itu Bang? Di Solo, saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, di pesantren Al-Mu'min Ngeruki Solo. Setelah itu kemudian kita masuk di SMA Muhammadiyah dan kita juga aktif di Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ikatan Muhammadiyah dan masuk kuliah saya masuk HMI itu kan. Dari situlah mulai ya pergulatan yang lebih dahsyat lagi karena dari HMI kita bisa mencapai tangga ketua senat gitu. Kemudian aktif di Gerakan 98 pada saat itu dan sampai saat ini makin maju ke tidak hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Ya kami
tergabung di Islamic Cooperation Youth Forum atau Pemuda Organisasi Kerjasama Islam OIC Youth. Ini markasnya di Turki dan kami juga aktif di World NYC Federation, National Youth Council Federasi, yang kebetulan presidennya juga dari kita, dari Indonesia, alhamdulillah. Kalau untuk ICYF, OIC Youth, itu kita mewakili Asia. Jadi seluruh Asia itu Indonesia yang mewakili. Dan ini dipilih 5 tahun sekali di sidang umum Pemuda OKI di Istanbul. Luar biasa. Dan sampai saat ini ya di dunia aktivisme itu bukan lagi hal yang yang asing bagi kami, dan tentunya masuk ke wilayah politik itu irisannya sangat besar gitu kan. Dan Abang di KAHMI juga ya? Ya, saya di KAHMI jadi Ketua Majelis Nasional Korup Alumni HMI di bidang hubungan luar negeri. Jadi alhamdulillah setelah periode sebelumnya menjadi Wakil Sekjen bidang hubungan luar negeri, sekarang saya langsung menakodai foreign affair KAHMI gitu, sampai 2027. Keren ya. Karena baru selesai kongres kemarin kan, beberapa presidium terpilih, Bang Doli Kurnia, ya kan ketua presidium. Golkar Bang Doli. Ya, Golkar. Bang Tantan, cerita nih, mungkin anak-anak muda kita kan sekarang sebagian tentu mengenal politik, tetapi sebagian justru menjaga jarak dengan politik ya. Karena mungkin politik itu di stigma praktiknya cenderung banyak hal-hal negatif gitu ya, yang dipahami oleh sebagian kita. Kalau Abang melihat politik itu sebenarnya seperti apa? Atau bagaimana harusnya anak muda melihat atau memperlakukan politik? Karena saya hanya khawatir ya, begitu ruang ini tidak diisi oleh orang-orang terbaik bangsa, macam Bung Karno, Bung Hatta, dan seterusnya pada masanya, Syahrir, dan seterusnya pada masanya. Ini kan kita dalam bahaya bareng-bareng nih Bang, atau anak cucu kita dalam bahaya bareng-bareng di saat tongkat estafet kepemimpinan itu bukan diisi orang-orang terbaik bangsa. Abang punya perspektif gak soal anak muda dan politik? Silakan. Ya, politik tentunya sesuatu yang sangat mulia. Dalam Islam kita mengenal itu sebagai sebuah siasah. Dan ini merupakan dogma ataupun sebuah doktrin dari ajaran Islam bahwa bersiasah itu sebuah kewajiban. Karena tanpa siasah kita tidak mungkin bisa mempertahankan eksistensi personal kita, eksistensi keislaman kita, ataupun eksistensi organisasi kita. Kaitannya dengan anak muda yang sekarang seolah apatis terhadap politik, tentunya karena kekurang adanya keteladanan politik daripada senior-senior kita yang hari ini. Pragmatisme akut di semua level di partai mungkin itu menjadi sebuah tontonan menarik setiap hari bagi warga Indonesia. Tidak hanya para orang tua, anak-anak muda juga menyaksikan itu dan mereka sangat muak dengan kondisi itu. Makanya dibutuhkan pencerahan-pencerahan dari tokoh-tokoh, dari figur-figur idealis partai untuk kemudian memberikan enlightenment buat pada generasi muda bahwa politik itu mulia loh. Politik itu tidak kotor. Politik itu punya etika. Dan anak muda bisa masuk di titik ini untuk menjadi agen perubahan melalui gerakan-gerakan politik. Karena sesungguhnya politik itu kan instrumen untuk mendistribusikan keadilan, kesejahteraan. Kalau politik itu tidak mampu memberikan distribusi kesejahteraan dan keadilan, maka ada yang salah dalam prakteknya. Dan itu saya kira yang dikoreksi oleh anak muda. Kenapa kemudian anak muda memberontak dengan memunculkan apatismenya, bahkan ya tidak mau tahu gitu dengan urusan politik. Ya, harus dicerahkan mereka, dan insya Allah P3 dengan banyaknya merekrut teman-teman muda akan membangkitkan kembali spirit semangat anak muda untuk aware kepada politik. Karena politik ini mengatur semua hal yang kecil sampai hal yang besar, gitu. Dan itu harus diketahui oleh anak muda. Ya, sementara banyak anak muda, politik itu hanya soal bagi-bagi kekuasaan, hanya bagi-bagi kue, hanya bagi-bagi pekerjaan katanya. Kita anak muda nggak dipikirkan. Saya kira itu yang harus ditekankan lagi kepada anak muda Indonesia, bahwa politik tidak hanya sekedar itu. Politik itu bagi kita umat Islam bisa menjadi sebuah instrumen ibadah, gitu loh, sebagai ladang untuk mencari pahala. Itu yang ada di P3 ya, kan di 6 prinsip perjuangannya nomor satunya ibadah ya. Betul. Ya mungkin ini berbeda di partai lain ya, tapi di P3 secara gamblang platformnya demikian adanya begitu. Bang, jangan-jangan ini ya Bang, ini kita ngobrol-ngobrol aja Bang.
Jangan-jangan kalau kita dulu di awal masa kemerdekaan, partai-partai itu kan sangat ideologis ya kan? Yang nasionalis, yang agama dan seterusnya gitu ya. Kemudian makin ke sini, mungkin makin ke tengah, makin pragmatis gitu. Jangan-jangan ini udah waktunya dia akan balik lagi ya. Di mana orang-orang yang masuk ke partai politik pelan-pelan menyadari bahwa pragmatisme itu juga racun sebenarnya untuk demokrasi, dan dia akan mulai pelan-pelan memikirkan lagi hal-hal yang ideologis gitu. Melihat sekarang multi-partai ekstrim itu kan sekarang garis demarkasi ideologisnya harus nggak ada gitu ya. Semua pasti mengklaim dirinya nasionalis religius gitu. Mungkin jangan-jangan kita lagi mau balik lagi nih pendulumnya. Sebagian mungkin makin ideologis gitu ya, atau mulai setidaknya wacana-wacana ideologi itu kembali timbul. Bang, sekarang saya masih kepengen ngobrol-ngobrol dulu sama Abang. Kalau kita melihat kondisi politik sekarang, ini orang dengan portofolio seperti Abang kan sebenarnya bisa jadi diminati oleh banyak sekali partai politik ya. Kan kita punya belasan partai politik sekarang, 18 kalau nggak salah. Kenapa Abang pilih P3, Bang? Ini dia menarik nih. Ini kita menjadi caleg P3 itu seperti kembali ke rumah gitu loh. Oh ya? Iya, karena keluarga besar ya merupakan tokoh gerakan Islam, dan partai yang diminati dan ditempati oleh keluarga besar pada saat itu adalah P3. Di mana dulu Bang keluarga besar? Di Tasikmalaya. Oh, di Tasik. Di Tasikmalaya ya. Oke. Gitu. Dan saya sebagai anak muda yang pernah ngikut kampanye pertama kali tahun 97 itu hanya di P3. Oke. Pada saat Mega Bintang Mudrik Sangidu pada saat itu bergabung dengan Megawati Soekarno Putri, itu menjadi daya tarik yang luar biasa pada saat itu. Saya waktu itu masih semester berapa ya, semester 4 atau berapa gitu. Tapi suasananya pada saat itu membekas ya di batin. Suasana membekas, membangkitkan semangat kita gitu, bahwa ternyata waktu itu ada spirit perubahan yang begitu besar dan mengencourage anak-anak muda untuk tampil. Padahal saya belum tahu siapa pengurusnya di P3 ini kan. Siapa tokohnya di P3 waktu itu, saya di Jakarta. Tapi saya itu nekat aja ngikut mobil orang, truk orang, naik aja gitu loh, ngikut keliling-keliling gitu. Dengan membawa bendera P3 pada saat itu. Dan insya Allah ya dengan kembalinya kami ke rumah besar umat Islam, ini akan semakin membuat dinamika di internal P3 akan semakin menarik dari sisi keislamannya gitu. Karena harus kita akui juga bahwa di masyarakat sekarang sudah muncul gerakan-gerakan yang memang sudah menjauh dengan dengan P3, dan ini harus kita antisipasi dan kita harus lihat akar masalahnya, kenapa sih itu terjadi gitu loh. Apakah seperti yang Abang bilang tadi, P3 mengalami pragmatisme akut atau tidak? Ya kan? Dan ini harus diteliti betul oleh elit-elit di DPP P3 sehingga itu menjadi bahan evaluasi kita. Karena bagaimanapun P3 itu partai yang berajaskan Islam loh. Itu teman-teman di luar negeri aja semangatnya karena masih itu. Ya, dan berasaskan Islam, dan secara kesejarahan nih partai luar biasa ya. Betul. Salah satu partai tertua, betul. Ya memiliki rentang sejarah yang panjang. Pernah ada di Orde Baru, betul. Pernah dalam represi, tekanan, kemudian sekarang pernah mengalami beberapa orde. Oke, jadi memang ada sisi ini ya, emosional, ada sisi yang sangat personal ya Bang ya. Jadi kenapa Abang pilihin dia di antara mungkin pilihan di partai yang lain-lain. Oke, Bang, sekarang kita masuk ke ngobrolin ke dapil Abang nih. Jakarta 2 ini kan sering dibilang dapil neraka gitu ya. Tapi biar positif, ini dapil perjuangan lah gitu ya. Jakarta Pusat, Selatan sama luar negeri. Kan yang bikin menarik memang kontestasi di dapil Jakarta 2 itu banyak diikuti oleh ya petarung-petarung juga gitu. Betul. Abang ngelihatnya gimana sih kalau masuk ke dapil yang seperti itu? Saya melihat memang banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di sini. Bahkan dari suara yang pemenang terbanyak, Ustadz Hidayat Wahid, 250.000 itu memang membuat hati kita bergetar. Dan itu membuat beliau nggak bisa pensiun-pensiun ya? Memang harus regenerasi kan. Tapi ya itu menjadi sebuah tantangan juga buat kita. Kenapa beliau bisa itu?
Karena beliau juga basisnya pesantren, basisnya Islamic Movement, basisnya Islamic Society. Jadi dengan perolehan suara begitu, ya kenapa P3 tidak bisa? Sebenarnya apa yang kurang dari P3? Instrumen di P3 itu cukup memadai untuk mendapatkan suara yang maksimal. Seperti 2014 misalkan. Karena 2019 kan P3 sudah kehilangan kursi di luar negeri dari DKI 2. Sebelumnya P3 memiliki wakil di di DPR RI dari dapil ini. Dan untuk merebut itu tentunya bukan hal yang susah, tapi juga bukan hal yang mudah. Tapi butuh perjuangan yang luar biasa. Apa yang khas yang abang lihat di dapil 2? Ini kan udah sekian bulan masa kampanye dan mungkin sosialisasi abang lebih panjang lagi udah abang lakukan. Apa yang khas bang di dapil Jakarta 2 ini kalau menurut amatan tingkat abang? rasionalitas mereka itu lebih tinggi. Pemilih rasional ya? Critical thinkingnya lebih bagus ketimbang wilayah-wilayah lain. Nah itu justru sebenarnya opportunity di situ. Opportunity di situ karena lebih rasional. Dan orang rasional itu akan swing. Akan swing voter, akan menentukan pada akhir-akhir di mana dia sangat terpengaruh dengan ide dan gagasan sebenarnya itu. Dan isu ya bang. Betul. Meskipun memang di sini di selatan ini tingkat golputnya juga cukup tinggi, itu problem juga. Gitu loh. Mereka bisa jadi kelompok rasional itu mereka yang tidak datang ke TPS itu problem juga gitu loh. Apalagi ini Valentine Day nih buat orang anak Jaksel nih bisa nggak datang nih bahaya. Betul. Makanya harus ekstra betul untuk melakukan penggalangan ke pemilih gitu loh. Karena yang kita temuin pun kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh dan bisa jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi nggak apa-apa itu terjadi. Misalkan, abang capresnya siapa? Kita belum ngomong nih, dia udah ngomong dulu. Capresnya siapa? Ya keputusan partai kita di sini. Waduh nggak bisa bang. Di sini partainya beda. Masyarakatnya sudah memilih capres yang ini. Jadi abang kalau mau masuk dengan dengan partai abang, ya mau nggak mau, abang harus ikut capres kita katanya. Kita tidak butuh apa-apa. Saya hanya ingin bahwa kita bersinergi karena kita punya kesamaan soal Islam. Jadi banyak ini ya pertentangannya pemikiran ya. Betul. Ini menarik loh bang, karena kalau kayak di dapil yang biasanya misalnya perdesaan gitu ya kebanyakan, itu kan isunya sangat lokal ya. Betul. Ya kan pertanian biasanya kan tentu pendidikan dan sebagainya. Kalau di tempat abang nih isunya justru sangat sangat elit deh isunya. Elitis memang. Elitis dan up to date isunya yang dia bahas itu. Tapi justru di situ kalau menurut saya peluangnya bang. Betul. Cuma peluang, teman di satu sisi kita juga menjadi gamang ya. Sebenarnya kita menginginkan gerakan ini selaras antara gerakan partai dan gerakan capres ya, selaras. Tetapi ngelihat di lapangan seperti itu kita harus menjadi atur strategi nih sebenarnya yang cocok nih seperti apa gitu loh. Nah kalau abang lihat nih, kalau Jakarta mungkin klaster sendiri ya, pusat selatan. Ini kan agak mirip lah, mungkin demografinya agak mirip gitu ya. Tapi kalau luar negeri itu gimana abang ngelihat dapil luar negeri belakangan? Dapil luar negeri juga sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Jakarta Selatan. Mereka kelompok intelektual, mereka kelas menengah, ya kan. Mereka kelompok tercerahkan, ya kan, untuk di negara-negara besar lah, seperti Amerika, Eropa, kemudian di Timur Tengah. Ini saya nanya gini karena Bang Tantan nih punya jaringan luar negeri. Jadi saya rasa perspektifnya agak dalam gitu ya soalnya. Lanjut. Dan hal itu memang agak terkurangi nilainya dengan ada banyaknya titik-titik pragmatisme di beberapa wilayah seperti di Malaysia, Taiwan. Malaysia itu kan, di Taiwan, Hong Kong, Hong Kong yang memang mereka kebanyakan bukan diaspora yang melakukan studi. Jadi mereka para pekerja yang memang sangat tergantung kepada pimpinan-pimpinan mereka di situ gitu loh. Perkebunan gitu loh, ya kan, buruh-buruh kasar itu mereka tingkat independensinya agak kurang. Sehingga itu berbeda dengan wilayah-wilayah diaspora di negara-negara lainnya. Ya akhirnya itu menjadi tantangan buat kita sendiri untuk menaklukkan itu gitu loh. Meskipun tidak mudah, tapi ya kita ikhtiarkan terus untuk bagaimana bisa menembus barrier itu. Bang Tantan, saya mau belajar nih. Bagaimana cara
menaruh isu di dapil semodel ini Bang. Ada Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri. Biasanya Abang kalau ke dapil, ketemu dengan masyarakat, atau sosialisasi, atau kampanye, itu apa yang Abang lakukan untuk meyakinkan mereka sehingga bisa memilih Abang? Ya, pertama saya datang bukan sebagai caleg biasanya. Saya datang sebagai teman aja. Teman ya. Datang, kita kunjungi sahabat di situ. Sahabat kita bilang, boleh nggak kita kumpulin 20-30 orang dari seputaran RT sini? Ya boleh, saya bilang ayo kita diskusi. Gitu loh. Baru mereka justru yang mengencourage kita. Bahwa ini loh yang kita inginkan. Jadi kita semacam menjadi menyerap aspirasi. Ya. Seperti orang reses jadinya gitu loh. Jadi kita tidak banyak ngomong, tapi kita banyak menampung, banyak menerima gitu. Misalkan ini, Bang, saya mau pilih Abang, tapi Jakarta tetap ibu kota ya? Ini kan pertanyaan yang sangat berat ini menurut saya, itu kan? Iya. Saya bilang kita perlu restorasi Jakarta. Soal ibu kota mungkin kita bisa hold dulu, karena itu ibu kota juga sudah berjalan. Tentunya harus ada keseimbangan pemikiran dan tindakan kita, bagaimana ini bisa selaras gitu loh. Jakarta tetap menjadi metropolitan, Jakarta tidak kehilangan harga dirinya, Jakarta tidak kehilangan historisnya, tetap menjadi kota yang besar di Indonesia yang memang diapresiasi oleh seluruh wilayah. Gitu. Sehingga kalau teman-teman memaksa saya untuk menolak IKN ataupun untuk berhadap-hadapan, tentunya ini kurang fair menurut saya bilang gitu. Karena ini sudah berjalan dan Jakarta juga sudah berjalan lebih lama. Bagaimana kedua sisi ini bisa berjalan beriringan gitu loh. Bang Tantan, kalau di daerah itu saya suka dengar cerita banyak yang ekspektasinya tuh tinggi sekali soal fungsi anggota DPR. Ada yang menganggap DPR itu macam eksekutif begitu ya, harus bisa bangun jalan, harus bisa bangun jembatan gitu ya. Nah tapi kalau aku dengar cerita Abang, ternyata mereka ekspektasinya tuh udah lebih terukur ya. Mereka tahu ya bahwa di DPR itu tugasnya legislatif, budgeting sama pengawasan. Itu cenderung tahu ya mereka. Mereka tahu itu. Iya. Bahkan dia sebutkan undang-undang nomor berapanya pun ke kita. Iya, kita juga kaget loh. Saya bilang rakyat kita ini sudah cerdas-cerdas sebenarnya gitu loh. Tinggal perlu pendampingan dari kita gitu loh, bahwa mereka itu sebenarnya punya peluang untuk berkembang, untuk growing lebih bagus daripada sebelumnya. Cuman persoalannya terkadang gap antara legislatif dan eksekutif ini kan kadang-kadang besar juga. Tidak ada keselarasan antara eksekutif dengan legislatif. Meskipun sebenarnya harusnya ini kan bergerak bersama. Parlemen sebagai institusi yang merancang anggaran, ya kan, yang merancang peraturan perundang-undangan, harusnya bisa diimplementasikan oleh sektor eksekutif secara lebih baik. DPR hari ini mungkin kalau menurut kacamata dari beberapa pengamat lebih banyak menerima usulan undang-undang dari eksekutif ketimbang memiliki inisiatif untuk membuat undang-undang. Program legislasi nasional kebanyakan memang datangnya dari luar aja, tidak diinisiasi dari dalam. Agak menyedihkan tuh. Ya, agak menyedihkan produktivitasnya. Meskipun banyak sebenarnya undang-undang draftingnya yang sudah diproduksi oleh parlemen, tetapi itu tidak masuk dalam prolegnas, sehingga posting di antrian yang sangat panjang. Karena ya mungkin sudah tidak menjadi rahasia umum. Untuk mendorong sebuah undang-undang itu butuh vitamin katanya ya kan. Sehingga vitamin itulah yang kadang-kadang membuat anggota parlemen ini menjadi sehat dan cepat bergerak, ataupun dia kalau tidak ada bisa lambat juga bergerak ya. Ini yang menjadi dan vitamin lebih banyak di eksekutif. Lebih banyak di eksekutif gitu kan gitu. Oh gawat ya. Jadi, sebenarnya banyak hal-hal yang struktural juga yang harus dibenahi. Ya betul harus dibenahi. Aku kepikiran gini. Kan secara umum nih, kalau kita survei dari 2022 sampai sekarang, itu kan tren isu tuh sebenarnya selalu 3 tuh Bang. Di atas pasti masih soal ekonomi, artinya soal kesejahteraan dan seterusnya begitu ya. Makanya P3 kan soal harga murah gitu ya kalau visinya kan. Kemudian ya kerja mudah gitu. Baru soal-soal lain ya, ada korupsi segala macam.
Nah kalau di selatan itu maupun pusat maupun dapil luar negeri, isu ini masih sama relevan. nggak? Relevan ya? Masih relevan. Soal pekerjaan yang lebih mudah, harga yang stabil dan tidak mahal itu relevan. Betul. Jadi klaim pemerintah hari ini yang menyatakan bahwa perbaikan ekonomi itu mulai membaik, meningkat, kemudian situasi ekonomi juga ya tidak seperti di COVID yang kemarin, tetapi pada fakta di lapangan justru tingkat kesulitan masyarakat juga semakin meningkat karena pasca COVID ini pertumbuhan ekonomi tidak dari belanja masyarakat secara total, tapi belanja pemerintah. Oke. Gitu loh. Tingkat daya beli masyarakat itu semakin rendah karena pasca COVID itu mereka tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Yang selama ini mereka dirumahkan, yang selama ini mereka di PHK, itu kan harus melakukan application form fill gitu kan. Jadi pengisian ulang untuk melamar pekerjaan. Dan itu tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Dia harus melalui proses dulu. Gitu loh. Ya kita ambil contoh misalkan kayak di KFC atau di McDonald. Mereka itu kerjanya kalau tidak salah, mohon dikoreksi jika keliru, itu 3 bulan per rolling. Ada yang 6 bulan juga. Jadi diperpanjang bermain. Outsourcing mereka. Outsourcing. Jadi dibikin tidak ada pekerja tetapnya yang masif gitu loh. Jadi ganti per periode, diganti sama yang antrian ininya. Jadi mereka hanya jadi sirkulasi tenaga kerja. Jadi bisa dibayangkan kalau pola rekrutmen pekerja kita seperti itu, berarti dalam jeda waktu 3 bulan itu ada kekosongan pendapatan. Kalau itu terjadi, maka 3 bulan itu juga daya beli masyarakat menurun. Lalu kemudian kenapa survei statistik itu Jakarta khususnya itu menjadi meningkat? Karena ini hasil dari konsumsi pemerintah dan subsidi pemerintah terhadap bantuan sosial. Padahal biasanya government spending tuh hanya trigger ya. Betul, harusnya. Bukan utama. Bukan jadi backbone. Bukan jadi backbone. Tapi sekarang kan jadi backbone. Iya. Bahkan tidak hanya di DKI. Di level nasional, bansos menjadi backbone loh. Untuk mempertahankan nilai daya beli masyarakat. Dan citra positif. Citra positif. Untuk memperbaiki indeks dalam survei kan. Ini tidak beda jauh dengan fenomena bubble ekonomik di berbagai negara berkembang. Mereka disubsidi oleh bansos dan juga disubsidi oleh kredit. Bahkan oleh kartu kredit. Semua rumah kredit, mobil kredit, motor kredit. Panci di kredit sekarang itu kan. Kalau dulu orang Tasik sama Ciamis doang yang bikin kreditan di Jakarta ini. Itu abang bener ya. Sekarang sudah diinstitusionalisasi kredit itu. Sampai level yang lebih rendah, yang lebih kecil. Iya. Jadi bubble ekonomik itu sampai ke tingkat pedesaan. Kalau dulu bubble ekonomik hanya di perkotaan. Mereka yang membutuhkan alat transportasi ke kantor, yang membutuhkan tampangan dan tongkrongannya jadi keren ya. Itu kan yang pelaku bubble ekonomik. Tapi sekarang pelaku bubble ekonomik di level bawah. Dan ini mungkin isu ini tuh ada di dapil abang ya. Kalau di dapil lain saya rasa belum tentu tuh bang. Sangat besar di sini. Mungkin pinjol, akhirnya gitu-gitu tuh bang ya. Isu-isu yang berkembang di dapil abang ya. Mereka keresahan yang curhat kepada kami terjerat oleh pinjol itu sangat banyak. Bayangkan aja untuk dia bertahan hidup, dia meminjam uang 500.000 ke pinjol. Tetapi itu pun dia tidak bisa mengembalikan itu. Akhirnya terus berakumulasi. Lain. Iya. Untuk gali lubang tutup lubang. Dan itu berakumulasi terus. Gitu loh. Ini ya bisa dibilang bertabrakan antara. Berarti sebenarnya ya di dapil abang itu memang harus dapat anggota legislatif yang kuat ya. Yang mampu menyuarakan ini. Iya, jadi legislatif di dapil 2 ini dia tidak hanya harus memiliki jiwa aktivisme, tapi juga harus jiwa entrepreneur kalau menurut saya. Nah, kenapa bang? Iya, karena banyak yang harus di-encourage dari warga Jakarta yang memang sebenarnya daya juangnya itu cukup tinggi, tetapi melemah jika kemudian tidak ada pendampingan. Mereka kadang-kadang mengalami kerugian sekali, itu sudah Down. Sudah down.
gitu loh. Bangkitnya susah. Bangkitnya susah, tapi kalau misalkan ada pendampingan dari mentor-mentor yang memadai, itu akan lebih mudah bangkit. Di Jakarta Barat yang saya pernah lihat ya, ada kawan saya yang menjadi pendamping untuk kegiatan usaha UMKM yang hanya bantuannya 1 juta rupiah dipotong pajak dari 900 itu mereka bisa bertahan hidup dan mampu memperbaiki daya belinya. Meskipun jumlah bantuannya hanya 1 juta. Dan itu untuk bisnis emperan, pinggir jalan. Dia hanya jual bubur, atau jual bakwan, atau jual roti-roti basah. Gitu loh. Yang dia beli di Senen, kemudian didagangkan lagi. Itu untuk memperbaiki daya tahan ekonomi masyarakat cukup memadai. Ketimbang kita memberikan kredit yang besar kepada pengusaha-pengusaha yang jumlahnya sedikit, tetapi kemudian juga mengalami kredit macet. Saya kira alokasinya harus diprioritaskan untuk teman-teman, bukan hanya UMKM, karena UMKM usaha kecil miliaran kan, ini benar-benar yang usaha kecil mikro gitu. Ini bisa benar-benar mikro gitu. Tapi saya dapat nih premis Abang, kenapa Abang bilang ini harus orang yang punya aktivisme dan punya jiwa entrepreneurship. Penjelasan Abang itu benar-benar membuka pikiran saya. Iya juga ya. Karena kebayang aja kalau cuma anggota dewan yang ya mungkin mau bisnis as usual, ya ini susah nih di bawah ini kan. Padahal ekspektasinya itu nggak ansih ngomongin fungsi DPR yang 3 kan. Maunya kan yang lebih gitu ya. Betul. Menarik. Bang, terakhir soal dapil. Kalau Abang turun ke dapil, Bang, dengan kondisi calon yang begitu kompetitif, itu gimana Abang meyakinkan kenapa Anda pilih saya dan bukan pilih yang lain? Atau apa yang biasanya Abang janjikan atau apa yang Abang tawarkan kepada masyarakat yang bertemu Abang? Iya, saya lebih kepada soal komitmen. Saya selalu bilang, saya tidak mau janji. Meskipun saya punya visi misi, saya punya narasi, punya gagasan, dan tawaran-tawaran program. Ini bukan janji saya. Bukan hanya sekedar janji, ini komitmen kami. Jadi jangan pernah pilih saya kalau memang ragu dengan apa yang kami sampaikan. Apa yang menjadi komitmen kami. Abang komitmennya apa aja ke masyarakat? Ya, kita mencatatkan cukup banyak komitmen soal ekonomi, soal politik, soal keagamaan, soal sosial, ya kan. Termasuk diantaranya tadi soal bagaimana mempertahankan Jakarta menjadi kota yang tetap berwibawa, tetap memiliki kesejarahan, dan tidak tercerabut akarnya meskipun ada IKN misalkan gitu. Itu kita selalu yakinkan ke masyarakat Jakarta. Jangan khawatir, saya bilang. Jikapun Jakarta ini menjadi tidak ibu kota, Jakarta akan tetap menjadi kota metropolis dengan berbagai sejarah besarnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masyarakat Jakarta akan hidupnya semakin tersisihkan dalam pergaulan nasional. Justru Jakarta menurut saya akan lebih beradab nanti. Iya, insya Allah. Minimal kan forader berkurang berapa? Kan Iya, kalau sekarang kan iya. level menteri 34, misalnya ada Iya, presiden, iya. wakil presiden, lembaga tinggi negara gitu ya. Mungkin let's say berapa puluh atau Itu hampir memberikan ratus, kontribusi kepanyetan berapa ya persen kan? lah. Jadi kebisingan itu kan akan Iya, menurun Bang, karena Iya, kita iya. dipindah Jakarta akan lebih beradab. Iya. Dan khusus kalau untuk yang luar negeri, Ya, luar negeri. saya menjawab dari aspirasi mereka. Rata-rata Apa tuh? ya komitmen kami itu sebagai respon terhadap aspirasi mereka. Pertama misalkan pelajar kita ini cukup banyak di luar negeri. Rata-rata respon dan aspirasi mereka ke kita adalah, Bang, bagaimana kalau negara ini hadir di kita dengan menghadirkan dormitory student katanya kan, asrama untuk kami. Jarang yang ada Bang ya dormitory di... Jarang. Yang Ya, punya bisa Indonesia gitu ya? Yang punya Indonesia kayak di Mesir, oke itu. Iya. Ada kita 4 lantai atau 5 lantai ya di sana. Itu cukup menampung banyak pelajar di sana gitu. Tetapi negara-negara lain, Nggak ada Bang ya? Turki, itu mahasiswanya sudah sangat banyak. Udah ribuan. Gitu loh. Bahkan di satu kota kayak Sakarya misalkan, dia 800 orang sendiri itu satu kota. Itu kalau kayak di Mesir dulu yang bangun siapa Bang ya? Iya, dari Departemen Pendidikan dan Oh. Depag kedua kerjasama ke situ ya? itu iya. Gitu. Di bawah koordinasi Kemlu juga. Jadi saya bilang insya Allah jika memang teman-teman mengamanatkan saya
kepercayaan, saya akan perjuangkan ini. Bahwa tidak hanya soal dormitori, saya bilang gitu. Bagaimana jaminan kesehatan bagi pelajar di luar negeri, jaminan sosial, jaminan advokasi hukum, juga harus negara jamin kepada diaspora Indonesia yang ada di luar negeri. Karena mereka juga tidak semuanya orang yang berada. Jangan dikira orang yang kuliah di luar negeri itu adalah orang kaya raya. Banyak dari mereka yang memang mendapatkan bantuan ala kadarnya, tetapi dia semangatnya tinggi kemudian meneruskan untuk kuliah di luar negeri. Dan aspirasi mereka juga adalah terkait dengan beasiswa. Bagaimana kalau beasiswa yang besar ini dialokasikan kepada yang tepat sasaran. Mereka bilang, saya melihat sedih juga bagaimana seorang artis yang penghasilannya besar, yang miliarder, yang datang dari keluarga kaya raya, dia mendapatkan beasiswa yang besar, sekolah di kampus elit di Amerika, di New York gitu kan. Itu sempat viral ya? Iya. Sementara kami yang datang dari penghujung pulau, dari pesisir pantai, dari hutan-hutan yang ada di Indonesia, tidak mendapatkan beasiswa yang memadai. Iya. Ini harus berkeadilan beasiswa ini. Saya sampaikan kepada mereka bahwa saya tidak hanya ingin memastikan keadilan distribusi beasiswa, tapi saya juga ingin memastikan bagaimana angka beasiswa itu bertambah dari yang sekarang. Minimal 2 kali lipat gitu. Karena apa? Harga pendidikan mahal. Tetapi lebih mahal harga kebodohan, saya bilang gitu. Dan ini yang harus diperhatikan oleh negara. Keren. Bang, tadinya saya udah hampir mau masuk segmen yang lain. Saya minta waktu 5 menit lagi aja, Bang. Saya mau tahu perspektif Abang soal Gini ratio di perkotaan ya. Kan di perkotaan itu ya lazimnya mungkin di semua kota ya. Biasanya yang paling kaya di bangsa itu sampai yang paling miskin juga ada di bangsa itu gitu. Di kota itu gitu ya. Gini ratio-nya biasanya agak tebal, namanya juga di perkotaan ya. Yang paling miskin ada, yang paling ini ada. Yang paling kaya juga ada di Jakarta. Nah, Abang lihatnya kayak gimana, Bang? Ada nggak program atau nggak pemikiran lah setidaknya untuk melihat atau mereduksi masalah itu? Ketimpangan. Iya, saya kira persoalan itu tidak hanya di DKI Jakarta, tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang. Kunci utamanya adalah pendidikan. Negara-negara seperti di Afrika sekarang lagi getol-getolnya menyekolahkan anak-anak mudanya ke kampus-kampus besar di dunia. Tidak hanya di nasional. Itu tren di Afrika ya? Tren di Afrika. Oh, keren. Makanya ya mereka memang punya basics bahasa asing yang memadai. Karena mereka ada jajahan Inggris, ada jajahan Prancis, ya kan? Jajahan Italia kayak begitu. Jadi mereka modal sosialnya cukup memadai untuk tampil di luar negeri tanpa harus kursus gitu kan gitu. Iya. Dan sebenarnya itu harus dicontoh juga oleh negara-negara berkembang di Asia seperti di Indonesia. Karena Indonesia kan tertinggal. Baru berita kemarin kan, rupanya Pak Jokowi baru sadar jumlah S2, S3 kita kalah sama Malaysia katanya. Oh iya. Gitu. Kita juga teringat dengan apa yang disampaikan oleh para pejuang di Jepang pada saat kehancuran Hiroshima pada tahun 45 itu. Yang dia tanyakan jumlah guru yang tersisa berapa, jumlah pendidik berapa. Ini kan artinya begitu penting dan urgen soal aspek pendidikan ini. Karena impact-nya ini kemana-mana pendidikan ini. Setuju. Ekonomi, perbaikan penghasilan, itu bisa ambil solusinya dari pendidikan yang memadai. Meskipun sarjana belum pasti mendapatkan pekerjaan. Meskipun sarjana belum pasti bisa membuka lapangan pekerjaan. Tetapi mendapatkan peluangnya akan lebih besar daripada orang yang tidak terdidik. Iya. Jadi saya setuju tuh, Bang. Kadang ada yang bilang ya, itu misalnya si A kaya tanpa belajar, si B kaya tanpa belajar gitu. Ya itu berapa persen dari populasi kesuksesan orang yang sukses? Mungkin 5% aja nggak ada orang yang beruntung kayak gitu. Iya, ya kalau case seperti itu di kampung saya juga banyak. Teman-teman yang pesantren itu banyak yang tidak mau kuliah, tetapi mereka sukses
Pedagang Tanah Abang, Iya. supplier barang-barangnya dari Tasikmalaya. Iya. Itu banyak dari teman-teman kecil saya. Iya. Mereka tidak mau sekolah berpendidikan, gitu loh. Tetapi itu tidak menggambarkan wajah Indonesia secara keseluruhan. Pasti lebih dominan yang sukses, dong. yang terdidik. Betul, yang terdidik saya dengan itu. Jadi pendidikan adalah kunci bagaimana menyelesaikan ketimpangan itu. Gitu loh. Setuju Bang. Iya. Dan mudah-mudahan kalau Abang nanti insya Allah jadi, saya juga titip masyarakat miskin kota. Ya, mungkin mereka nggak punya KTP, mereka tidak terakses dengan administrasi kependudukan, tapi mereka juga anak bangsa, konstitusi kita mengamanahkan kita juga mikirin mereka. Betul. Jangan mentang-mentang mereka nggak punya KTP nggak mereka punya, juga nggak dapat layanan kesehatan, nggak dapat layanan pendidikan gitu. Karena mereka punya gap soal itu. Jadi saya nitip itu aja Bang, kalau Abang jadi mungkin itu titipan. Saya sepakat, karena bekerja di pemerintahan, baik di eksekutif ataupun di legislatif, itu hanya jangan berpangku pada formalisme semata. Iya. Tapi aspek kemanusiaan juga harus lebih dikedepankan. Iya. Jangan sampai yang tadi Abang sampaikan, mereka tidak terdaftar secara faktual dan official, kemudian mereka terabaikan. Iya. Sehingga aspek kemanusiaannya terabaikan. Kalau itu terjadi, ya itu sebuah pengangkangan terhadap undang-undang yang kita sepakati bersama. Setuju. Makasih Bang. Bang, sekarang kita lucu-lucuan nih Bang. Jawab cepat Bang. Pilih aja Bang. Ini nggak susah Bang. Ini nggak ada jebakan SGIE dan yang lain-lain, nggak ada Bang. Nggak ada. Jadi ini benar-benar nggak ada salah juga. Ini soal filosofis saja. Abang lebih suka yang mana? Mencapai impian atau menyesuaikan dengan kondisi? Mencapai impian. Bekerja sendiri atau dalam tim? Tim. Menjalani rutinitas atau mengejar ambisi? Mengejar ambisi. Terus belajar atau memanfaatkan pengetahuan yang ada? Terus belajar. Berkembang cepat atau bertahan dalam zona nyaman? Berkembang cepat. Kemudian mengajarkan atau belajar? Belajar. Terus menggali potensi atau cukup bersyukur dengan yang dimiliki? Menggali potensi. Memiliki banyak teman atau kualitas hubungan yang baik? Memiliki banyak teman. Membangun karir atau fokus pada keseimbangan kehidupan? Keseimbangan kehidupan. Pilih optimis atau realistis? Optimis. Aduh, ya. Ya, jadi kita bisa dapat gambaran tuh, Abang tuh tipe yang kayak gimana. Dan tipe yang bersemangat, ya tipe yang ingin mengejar impian, dan mudah-mudahan itu juga bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Abang, kita di sini ada konsultan politik juga yang meng-capture Abang secara personal dan juga dapil. Ada beberapa saran. Mungkin sudah Abang lakukan, malah sebagiannya. Ini bentuk kami mengingatkan saja. Ini teman-teman sarannya tuh di Dapil 2 itu memang ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sesuai dengan yang Abang tadi sampaikan, ini kita sama juga yang kita capture. Mereka itu orang-orang terdidik gitu ya, kelas menengah. Jadi kampanye digital itu juga cukup worth it ya, karena dirasa efektif dan efisien ya. Dari sisi harga juga pasti lebih murah. Kemudian Abang punya jaringan organisasi kepemudaan itu kami anggap sangat relevan dengan kebutuhan elektoral, dan jaringan di luar negeri Abang itu sangat mumpuni, dan kami berharap itu bisa dioptimalkan dan memanfaatkan media-media lokal itu dirasa juga masih esensial ya, misalnya radio lokal. Mungkin memang itu niche, tetapi seringkali yang niche seperti itu punya ceruknya sendiri gitu ya, punya mainannya sendiri ya dalam kontestasi elektoral. Itu Bang, mungkin sebagai ini aja masukan dari Terima kasih teman-teman. Masukannya. Insya Allah kita optimalkan, karena memang yang bekerja kebanyakan dari luar negeri di kita juga. Di DKI-nya belum terlalu banyak. Jadi insya Allah di canvassing terakhir di bulan Februari, kita akan lebih bisa mewarnai jagat media sosial lah. Gitu. Oke. Abang, sekarang nih segmen terakhir namanya Hai Anak Muda. Kami sebenarnya ingin Abang tuh one on one dengan anak-anak muda lewat lensa kamera tentu. Jadi nanti Hai Anak Muda, belakangnya titik-titik Bang. Nah titik-titiknya nih Abang isi. Boleh apa aja, boleh himbauan, boleh ajakan memilih Abang juga boleh, karena ini musim kampanye. Jadi monggo silakan Bang Tantan arahnya ke sini. Hai Anak Muda, nah lanjutin Bang. Gitu ya.
Oke, hai anak muda, Bang Tantan, silakan Bang. Assalamualaikum, hai anak muda di seluruh Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri. Saya Tantan Taufik Lugis, Dapil Jakarta Selatan, DKI 2, pusat dan luar negeri, ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk anak muda semua, bahwa pemilu tidak hanya sekedar rutinitas demokrasi, pemilu tidak hanya sekedar seremoni, pemilu adalah instrumen untuk teman-teman semua menentukan masa depan. Tidak hanya masa depan saya, tidak hanya masa depan teman-teman, tapi juga masa depan bangsa kita. Untuk 5 tahun ke depan minimal, tapi untuk selamanya insya Allah. Jadi di pemilu 14 Februari 2024, hadirlah ke TPS, jadilah aktor perubahan bagi demokrasi Indonesia. Awasi seluruh perjalanan proses pemilihan pemilu legislatif dan pemilihan presiden di wilayah di TPS masing-masing, sehingga proses demokrasi bisa terwujud dan teman-teman bisa memberikan aspirasi kepada seluruh kontestan yang bertarung di pemilu 2024. Jangan lupa pilih Tantan Taufik Lubis, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 dari Partai Persatuan Pembangunan. Insya Allah kita seirama, kita senada, dan kita adalah anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jaya P3, pilih Partai Persatuan Pembangunan. Back to Ka'bah. Insya Allah. Bang Tantan ini nomor urut 7 ya. Jadi teman-teman buat yang suka dengan obrolan ini, semakin percaya dengan Bang Tantan, jangan lupa nanti 14 Februari pilih nomor 7. Nomor 7 ya. Bang Tantan, gampang caranya, buka kertas suaranya, cari dulu nomor 17, dia ada di bawah pojok kiri. Biar gampang, cari langsung nomor 7. Yang paling bawah. Pokoknya partainya paling bawah. Nomornya nama calonnya juga paling bawah. Jadi nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Pokoknya ujung, bawah, pojok. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan obrolan kita, kami tahu kalian semua orang yang relevan, kalian orang terdidik, mungkin ada juga masyarakat, dan kita punya kepentingan yang sama, menaruh orang baik di tempat yang tepat. Saya merasa abang kompeten, sehingga saya juga mendukung. Jangan lupa pilih Bang Tantan nanti nomor urut 7 di Partai Persatuan Pembangunan. Ingat sekali lagi nomor urut 7, jangan lupa coblos di 14 Februari 2024. Makasih udah menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan share konten ini kalau menurut kalian bermanfaat. Bang Tantan, terima kasih. Semoga Allah memudahkan, semoga perjalanannya lancar. Amin. Nggak ada halangan-halangan, fight terus sampai batas terjauh. Insya Allah. Aktivis kan kayak gitu Bang Ya, ya. betul. Kita itu punya idealisme, sehingga salah satu idealisme tentu istiqomah gitu ya. Values-nya kan salah satu istiqomah. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Abang dan tim. Gitu Baik, ya. Sampai terima jumpa kasih. lagi. Teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Tantan. Sama-sama.